Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Nuraini. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1C. Ada 3 tahap pada perkembangan positivisme, yaitu yang pertama, dalam positivisme artinya sosiologi. Walaupun perhatiannya juga diberikan di teori pengetahuan yang diungkapkan Sang Comte dan tentang nalar yang dikemukakan oleh Mill. Yang kedua, keluarnya termin kedua pada positivisme atau empirio-positivisme berawal di tahun 1870 sampai 1890-an serta berpautan dengan Mach serta Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal ihwal objek-objek konkret objektif, yang merupakan suatu karakteristik positivisme awal. Pada Marxisme, persoalan problem pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme ekstrim yang bergabung dengan subjektivisme. Yang ketiga, perkembangan positivisme termin terakhir berkaitan dengan Bulat Wina dengan tokoh-tokohnya O. Neurath, Carnap, Schlick, Frank, serta lain-lain. Dan grup yang turut berpengaruh pada perkembangan termin ketiga ini adalah Rakyat Filsafat Ilmiah Berlin. Kedua grup ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomismologis, positivismologis, serta semantika. Utama bahasan positivisme tahap ketiga ini antara lain perihal bahasa, nalar simbolis, struktur penyelidikan ilmiah, serta lain-lain. Latar belakang Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir pada kota Epinal, dekat Strasbourg, wilayah timur laut Prancis. Ayahnya seorang rabi Yahudi. Sebagai seorang pemuda, ia sangat ditentukan sang guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma. Pengaruh inilah yang menambah ketertarikannya terhadap problem dilema kepercayaan, meskipun para gurunya tidak bisa mengakibatkan Durkheim sebagai seorang beriman atau beragama, karena semenjak masa belia ia telah menyatakan diri menjadi seorang agnostik. Ia lalu belajar pada Universitas École Normale Supérieure in Paris, bersama-sama menggunakan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Mirip Henry Bergson, Jean Jaurès, dan Pierre Janet, pada tahun 1885 sampai 1886, Durkheim merogoh cuti 1 tahun untuk belajar pada Jerman. Karena beliau sangat terkesan dengan karya psikolog Wilhelm Wundt atau seseorang profesor sosiologi serta ahli pada pendidikan. Selesainya itu, ia kemudian menjabat menjadi profesor sosiologi serta pendidikan pada Sorbonne di Paris. Di sana ia bergabung dengan para intelektual yang lebih muda seperti Henry Burr, Marcel Granet, François Simon, Maurice Halbous, serta paling tidak keponakannya sendiri, Marcel Mauss. Emile Durkheim dianggap sebagai ahli waris tradisi pencerahan sebab penekanannya terhadap di ilmu dan reformisme sosial. Tapi ia pula dianggap sebagai pakar waris tradisi ortodok, khususnya diwujudkan pada karyanya, tapi dia menyebarkan suatu landasan akademis yang semakin kukuh dan sebagai suatu daya secara umum dikuasai pada malam perkembangan sosiologi secara awam serta teori sosiologi secara khusus. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa secara politis Emile Durkheim liberal, namun secara intelektual beliau mengambil pendirian yang lebih konservatif. Sebagaimana para kontra-revolusioner Katolik, Durkheim takut serta membenci kekacauan sosial. Konsep fakta sosial. Emile Durkheim membuatkan konsep dilema pokok sosiologi sebagai penting dan kemudian diujinya melalui studi empiris. Secara singkat, utama bahasan asal sosiologi adalah studi atas berita sosial. Fakta sosial didefinisikan menjadi yang pertama, fakta sosial ialah seluruh cara bertindak, baku juga tidak, yang dapat berlaku di diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal. Atau bisa juga dikatakan bahwa liputan sosial merupakan semua cara bertindak yang awam digunakan suatu masyarakat, dan di saat yang sama keberadaannya terlepas asal manifestasi-manifestasi individual. Perkiraan dasar berasal pendefinisian Durkheim tersebut merupakan bahwa gejala sosial itu real serta menghipnotis pencerahan individu serta perilakunya. Tanda-tanda sosial atau mirip aturan sah, beban moral, bahasa, dan konsensus sosial menjadi sesuatu yang real atau faktual. Maka gejala-gejala tadi bisa dipelajari dengan metode-metode empirik. Sang sebab itu dimungkinkan untuk dikembangkannya metode keilmuan dengan gejala atau keterangan sosial sebagai objek material ilmu tersebut, yaitu ilmu sosiologi.
Jenis-jenis fakta sosial. Durkheim membedakan dua tipe ranah informasi sosial, yakni informasi sosial material dan informasi sosial non-material. Pertama, liputan sosial material seperti gaya arsitektur, bentuk teknologi, dan aturan dan perundang-undangan mempunyai kecenderungan buat lebih mudah dipahami karena dapat diamati secara pribadi. Yang kedua, fakta sosial non-material adalah kekuatan moral seperti nilai dan adat. Meskipun informasi sosial ini bersifat individual atau internal, tetapi pada hubungan-hubungan individu atau rakyat, maka bentuk dan substansi fakta sosial non-material ini akan mematuhi serta tunduk di interaksi tadi. Bukan oleh individu per individu, atau pada titik inilah berita sosial bersifat eksternal. Durkheim menyampaikan perhatian yang besar terhadap informasi sosial non-material. Informasi sosial non-material ini berasal paling kurang 4 jenis, yakni moralitas, pencerahan kolektif, representasi kolektif, serta arus sosial. Karakteristik fakta sosial. Durkheim mengemukakan 3 karakteristik informasi sosial atau yang membedakannya dengan gejala atau tanda-tanda psikologis, yakni tanda-tanda sosial bersifat eksternal terhadap individu, kabar sosial memaksa individu, serta keterangan sosial bersifat umum atau beredar secara meluas pada masyarakat. Lalu ada implikasi pandangan positivistik Durkheim terhadap moral pada terapan. Mengkategorikan sebagai sebuah fakta sosial tadi didefinisikan menjadi cara-cara bertindak, berpikir, serta merasa yang berada pada luar individu dan dilengkapi atau dimuati menggunakan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Kabar sosial itulah yang akan mensugesti setiap tindakan, pikiran, serta rasa dari individu. Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan ialah norma-norma, adat-adat, serta cara hidup umum insan menjadi sesuatu yang terkandung pada institusi. Hukum, moral, dan ideologi politis. Menurut Durkheim, bagaimanapun sadarnya individu, beliau harus permanen melaksanakan kewajiban-kewajiban itu menurut bahasa, istiadat adat, norma, serta aturan masyarakatnya, pada mana kesemuanya itu ialah informasi keterangan sosial yang tidak direkayasa atau tidak diciptakannya, melainkan beliau terpaksa menjalankan dan menyesuaikan dirinya. Menggunakan keterangan sosial tadi, bila individu tidak beradaptasi menggunakan berita sosial tersebut, maka individu tersebut akan menderita konsekuensi penolakan sosial serta mendapatkan eksekusi. Maka dari sini ada sebuah unsur idealisme sosiologis yang jelas pada teori Durkheim. For now I'll be stuck in this beautiful nightmare.